Kita akan kembali throwback ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang pekan ini. Tinggal 1 hari lagi perdagangan besok hari begitu ya. Dan di satu sisi sebetulnya untuk perdagangan di awal pekan ini kita sempat lihat ya cukup optimis berada di zona hijau meskipun sebetulnya penguatannya juga masih tidak terlalu besar begitu ya, masih cenderung sideways pergerakan indeks harga saham gabungan, dan di tengah pekan kembali berada di pelemahan kembali ke level 7.400-an hingga perdagangan hari ini begitu. Dan memang tadi seperti yang Sasa sampaikan ya, bahwa sentimennya ini memang masih belum banyak yang cukup memberikan optimisme, confidence kepada para pelaku pasar karena memang masih cenderung wait and see melihat berbagai faktor begitu. Mungkin Sasa bisa menggambarkan ya apa yang menjadi highlight untuk perdagangan kita hari ini dan apa yang menjadi fokus dari para pelaku pasar kita, Sasa. Ya Iva, kalau kita lihat memang pergerakannya hari ini lowest levelnya di 7.467. Artinya memang dalam beberapa hari terakhir IHSG sudah confirm menembus supportnya di 7.400-an. Karena kalau kita tarik lagi dalam sepekan memang 4 hari beruntun tadi Iva sudah sampaikan 2 hari awal perdagangan ini memang berhasil finish di zona penguatan. Tapi kalau kita lihat secara rinci pergerakannya juga masih cukup fluktuatif termasuk hari ini ya. Kalau kita lihat sempat bertengger di zona hijau namun pada akhirnya harus finish di zona pelemahan. Berfluktuasinya IHSG ini memang tercermin dari pergerakan IHSG dalam sepekan yang sudah menembus supportnya di 7.449 dan highest levelnya bahkan di 7.595. Artinya bukan tidak mungkin kalau IHSG melanjutkan pelemahannya mungkin di esok hari dan di pekan depan. Artinya IHSG ini mampu kembali menerobos level supportnya di 7.400 dan akan kembali terjebak di level 7.300. Apalagi sentimen dari eksternal ini masih penuh ketidakpastian mulai dari Timur Tengah, Amerika Serikat, dan belum lagi terkait dengan bagaimana dinamika terkait dengan data-data dari Amerika Serikat yang tentunya ini akan mempengaruhi bagaimana arah dari pemangkasan suku bunga acuan yang sebelumnya sudah diharapkan oleh pelaku pasar akan terus berlanjut. Namun di satu sisi ternyata juga booster dari China, beragam stimulus yang akan digelontorkan ternyata sampai sekarang juga belum jelas begitu ya munculnya seperti apa dan mungkin detail-detailnya seperti apa sehingga pelaku pasar kembali wait and see melihat pergerakan pasar saham domestik yang bergerak cukup volatile pada akhir-akhir ini, Pak. Dan dalam sepekan bahkan pelemahannya sudah terkoreksi hingga 0,85%. Bahkan rupiah melemahnya lebih dalam lagi. Dalam sepekan kalau kita perhatikan mata uang rupiah ini sudah melemah hingga 1,59% atau hampir 2% terhadap mata uang greenback. Jadi memang indeks DXY lagi-lagi menguat meskipun memang masih dalam range yang cukup moderat gitu Iva. Ya, baik, karena memang lagi-lagi para pelaku pasar juga masih fokus ya kira-kira The Fed ini arahnya akan seperti apa begitu ya. Karena memang risalah dari FOMC meeting The Fed malam tadi ini juga menjadi perhatian para pelaku pasar begitu ya. Meskipun sekarang ekspektasinya adalah bahwa mungkin The Fed akan melakukan pemangkasan lagi suku bunga begitu ya, dari 25 hingga 50 basis point begitu, dan tentu ini akan berpengaruh juga. Tadi kita lihat juga ada penguatan dolar dan juga tentu pada pelemahan rupiah begitu terhadap dolar Amerika Serikat. Dan tadi Sasa juga menyampaikan begitu ya bahwa apakah mungkin pergerakan indeks harga saham gabungan ini kembali ke level 7.300-an, karena tidak sedikit juga ya sebetulnya analis yang memproyeksi bahwa pergerakan ataupun juga untuk level supportnya IHSG ini sendiri juga masih berada di support kuatnya di 7.300-an 80-an hingga 90-an begitu ya. Tentu kita akan lihat seperti apa pergerakannya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, berbicara berkaitan dengan sentimen dari Amerika Serikat, memang ini menjadi fokus utama dari para pelaku pasar. Nah, Sasa juga punya data-datanya seperti apa, Sasa? Ya, Syarifah, pasar saat ini menunggu data IHK Amerika Serikat atau inflasi yang akan dirilis 10 Oktober hari ini waktu setempat dan diperkirakan masih akan berada di level 2%-an atau tepatnya menjadi 2,3% secara year on year dari sebelumnya di 2,5%. Nah, angka IHK Amerika Serikat pada September ini artinya diperkirakan akan kembali merendah dan memberikan kepastian bagi The Fed yang semakin fokus nih untuk perlindungan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Kalau hal tersebut benar terjadi, maka indeks DXY berpotensi kembali mengalami pelandaian dan tekanan terhadap rupiah bisa semakin minim. Nah, inflasi yang melandai tentunya dapat memperkuat asumsi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini bisa melanjutkan kembali kebijakan pelonggarannya. Oke, sehingga tadi keluarlah ya ekspektasi dari para pelaku pasar akan ada pemangkasan suku bunga 25 hingga 50 basis poin. Nah, untuk hal ini seperti apa, Sasa? Mungkin penjelasannya lebih detail lagi. Ya, tentunya risalah FOMC menjadi perhatian investor ya, karena baru dirilis semalam dan ternyata risalah FOMC September yang terungkap kemarin ini
di mana pejabat The Fed dalam rapat September lalu sepakat untuk memangkas suku bunga. Namun yang perlu dicermati Iva, mereka ternyata terbagi nih mengenai seberapa agresif sih langkah-langkah tersebut harus diambil. Risalah September tersebut menyebutkan kalau mereka akhirnya memutuskan pemangkasan sebesar 50 basis poin demi menyeimbangkan keyakinan terhadap inflasi dengan kekhawatiran atas pasar tenaga kerja. Di mana angka ini merupakan pemangkasan suku bunga terbesar lebih dari 4 tahun terakhir. Nah, beberapa pejabat lebih menginginkan kalau pemangkasan yang lebih kecil sebesar 25 basis poin. Karena mereka ingin memastikan ya kalau inflasi benar-benar menurun. Sedangkan pejabat lainnya nih justru kurang khawatir dengan kondisi ketenagakerjaan Amerika Serikat yang beberapa waktu lalu juga sudah dirilis. Oke, nah kemudian kita lihat juga mungkin sentimen lainnya, Sasa, ini juga menjadi perhatian dari para pelaku pasar dalam beberapa waktu terakhir, begitu utamanya juga dengan eskalasi konflik di Timur Tengah ya, dengan serangan-serangan dari Israel ke Lebanon, kemudian juga dengan perkembangan terkini yang terjadi di Timur Tengah. Ini kan juga sebetulnya cukup menjadi perhatian dari para pelaku pasar karena efeknya kepada pergerakan harga komoditas begitu. Nah, hingga tengah pekan ini sebetulnya apa yang menjadi perhatian utama dari para pelaku pasar berkaitan dengan sentimen dari Timur Tengah? Ya Iva, sentimen dari Timur Tengah tentunya masih akan diperhatikan pelaku pasar karena baru-baru ini kelompok perlawanan Islam di Irak melancarkan serangan ke wilayah Israel Selatan pada 9 Oktober kemarin. Sementara itu militer Israel melaporkan bahwa angkatan udaranya telah mencegat pesawat nirawak yang diluncurkan dari timur Rabu pagi. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dikabarkan akan segera ke Washington di saat negara itu terus menimbang-nimbang bagaimana sih merespon serangan rudal Iran sementara Amerika Serikat justru tetap mendesak untuk Israel tetap menahan diri. Nah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebetulnya juga telah mendesak Israel nih, Syarifah, untuk tidak menyerang fasilitas nuklir atau infrastruktur minyak Iran di tengah adanya kekhawatiran bahwa langkah-langkah tersebut ini dapat memicu perang yang lebih luas lagi yang menjerat Amerika Serikat. Nah, tentunya ini juga dikhawatirkan bisa menaikkan harga energi dan menghantam ekonomi global. Dan tentunya ini akan cukup banyak multiplier efeknya termasuk inflasi yang kembali melonjak. Oke, nah kita juga akan lihat mungkin pergerakan secara sektoral ya, Sasa. Mungkin ada beberapa emiten yang juga menjadi perhatian dari para pelaku pasar ya. Selain tentu emiten yang biasanya menjadi top turnover begitu. Kita lihat dalam movers kita hari ini memang dominasi utamanya adalah perbankan, begitu beberapa perbankan big caps ini menjadi aktif turnovernya top 3 ya pada perdagangan hari ini. Kemudian juga ada Adaro Energi, ini juga akan dibahas oleh Sasa. Kemudian juga ada yang menarik, kita scrolling ke bawah, salah satunya ini adalah Buka ya atau Bukalapak. Koreksinya cukup dalam hari ini, Sasa, di 7,19% ya, dan ini memang fluktuasinya sudah cukup terjadi dalam beberapa waktu terakhir setelah spike yang cukup tinggi ya pada perdagangan beberapa waktu lalu. Dan kita lihat juga di sini pergerakannya untuk Buka sendiri memang masih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen, termasuk adalah berkaitan dengan marketplace temu ya yang dikabarkan akan masuk ke Indonesia. Nah, apa yang menjadi fokus utama dari para pelaku pasar untuk emiten Bukalapak dan utamanya berkaitan dengan tadi ya sentimen temu, Sasa? Kenaikan harga saham Bukalapak terhenti nih dan kembali melemah pada perdagangan hari ini usai sempat mencatatkan kenaikan lebih dari 20% secara intraday pada Senin lalu. Nah, sebelum adanya sentimen isu akuisisi e-commerce asal China Temu, kalau kita lihat secara price performance, memang penguatan Bukalapak dalam sepekan sudah terapresiasi hingga 11,21%, bahkan dalam sebulan terakhir 13,16%. Tapi kalau kita lihat secara long term gitu ya, secara year to date memang pelemahannya cukup dalam hingga hampir 10%. Kalau kita perhatikan juga beberapa hari terakhir, khususnya 2 hari terakhir, pelemahan yang terjadi di saham Bukalapak ini memang terjadi usai pemerintah kembali menegaskan penolakannya terhadap kehadiran e-commerce asal China Temu, di mana Kemenkominfo Budi Aristiadi sebelum menegaskan kalau tidak menyetujui Temu masuk ke Indonesia termasuk melalui akuisisi perusahaan lain seperti Bukalapak. Nah, pemerintah menegaskan berupaya untuk menutup celah kehadiran aplikasi asal China tersebut yang memiliki model bisnis direct to customer atau penjual langsung nih dari pabrik tanpa perantara yang ternyata ini dinilai bisa mengancam usaha UMKM lokal, Iva. Temu sendiri sebelumnya sudah beberapa kali ya mencoba masuk ke pasar Indonesia sejak tahun 2022. Namun upaya ini selalu ditolak oleh pemerintah dengan alasan bisa mengancam keberadaan UMKM lokal. Di sisi lain, manajemen Bukalapak sudah menegaskan Iva kalau tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham perseroan
di bursa. Seperti itu, Iva. Oke, jadi untuk yang berharap temu masuk ke dalam negeri begitu ya patah bisa hati. beroperasi, ini mungkin agak sedikit patah hati, jangan senang dulu begitu ya, karena tadi sekali lagi memang pemerintah harus melakukan berbagai cara ya untuk tetap menyelamatkan ya, untuk tetap membantu survive-nya UMKM lokal, dan tadi salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan memutuskan untuk tidak mengizinkan Temu masuk ke dalam negeri begitu ya. Jadi ya harap bersabar ya buat yang sudah menanti Temu masuk ke dalam negeri. Nah kemudian juga mungkin harap bersabar juga nih ya untuk investor yang sudah berharap bahwa saham-saham di sektor komoditas utamanya juga batu bara ini akan kembali ngegas ya di menjelang akhir tahun, karena pergerakan salah satu emiten ini adalah Adaro ya. Kita lihat di sini sebetulnya top turnover-nya ini masuk ke dalam top turnover nomor 4 pada perdagangan hari ini. Nilai transaksinya, volume transaksinya juga cukup besar hari ini, tapi rupanya tidak mampu melanjutkan penguatan karena rupanya ditutup dengan stagnan ya di 0,00% di 3.820. Meskipun sebetulnya ada satu sentimen, yaitu adalah berkaitan dengan upaya divestasi dari Adaro untuk anak perusahaannya ya, Sasa. Nah ini seperti apa mungkin dan apa begitu yang menjadi fokus atau perhatian dari para pelaku pasar untuk Adaro? Iya, Adaro Energy atau Adero ini kan sudah dikabarkan ya memang akan mendivestasi saham Adaro Andalan Indonesia atau AAI senilai 2,45 miliar dolar. Nah, penjualan 7 miliar lembar alias setara 99,99% saham AAI itu dilakukan untuk ekspansi dan juga diversifikasi terutama pada pilar non pertambangan batu bara. Nah, sebelumnya manajemen Adaro menegaskan bahwa divestasi AAI ini tidak akan mengganggu kelangsungan usaha perseroan. Pasalnya memang perseroan akan fokuskan pada kegiatan usahanya pada bisnis non batubara thermal dan juga bisnis hijau perseroan. Jadi harusnya ini menjadi katalis positif bagi saham Adaro. Tapi memang kalau tadi sudah disampaikan juga dari segi price performance belum tercermin ya. Bahkan dalam sepekan saja Adaro justru mencatatkan pelemahan meskipun tipis saja di 0,26%. Namun secara year to date memang penguatannya cukup signifikan hingga 60,5%. Karena tadi mungkin fokusnya memang akan diversifikasi bisnis, tidak fokus lagi kepada khusus batu bara saja.